Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Susi Purnawati. Saya ditetapkan sebagai profesor pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, bidang ilmu kedokteran kerja. Saya lahir di Desa Bedulu pada tahun 1968 dari ayah Martin Edi Subagio almarhum dan ibu Niketut Kerti. Saya menempuh pendidikan yaitu pada studi pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin selama 3 semester, lalu melanjutkan dan menyelesaikan untuk mendapat gelar dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 1995. Dan selanjutnya bertugas sebagai dokter PTT selama 3 tahun di Puskesmas, menikah dengan Insinyur Ketut Witarto Yudiate, Magister Teknik, dan dianugerahkan 2 orang anak, yaitu Putu Cynthia Dewantari dan Made Trivikrama Dewantara. Mulai tahun 1998, saya bertugas sebagai dokter UGD di Rumah Sakit Arisanti, dan pada tahun 1999 diterima sebagai staf dosen pada Departemen Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di bawah pimpinan Profesor Ide Bagus Adnyana Manoabe almarhum. Beliau adalah pakar ilmu faal dan juga ergonom dunia. Selanjutnya saya melanjutkan studi magister di program studi kedokteran kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2005. Beberapa guru kami, Profesor Dr. Dewi Sumarko, spesialis okupasi, dan Ibu Dr. Astrid Sulistomo, spesialis okupasi. Pada tahun 2008, saya mendapat kesempatan mendapat beasiswa Takeda Science Foundation untuk studi ergonomi bidang aging and work dari seorang pakar ergonom pada Ergonomic Department University of Occupational Environmental and Health di Kitakyushu, Jepang. Nama guru kami Profesor Masaharu Kumashiro, PhD. Selanjutnya pada tahun 2012, saya menyelesaikan studi S3 pada program studi doktor ilmu kedokteran Pasca Sarjana Universitas Udayana pada konsentrasi ergonomi. Dalam proses penelitian disertasi, saya mendapat beasiswa Sandwich-like untuk studi pada pakar Occupational Mental Health dengan topik Job Stress Management Program di Medical School Tokyo University, Jepang. Nama guru kami Profesor Norito Kawakami, MD PhD. Beliau adalah seorang psikiater, dan Profesor Aki Toshimasu, PhD, dan beliau adalah clinical psychologist. Saya dikukuhkan sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu kedokteran kerja yang merupakan cabang ilmu kedokteran yang memfokuskan pada pencegahan, pengobatan, dan pengelolaan gangguan kesehatan yang terkait dengan pekerjaan. Orasi ilmiah yang akan saya sampaikan pada upacara pengukuhan guru besar berjudul Informasi Varian Genotype Transporter Serotonin Gen-Link Polymorphic Region dalam Occupational Mental Health. Informasi tersebut penting karena kita menyadari bahwa concern organisasi atau perusahaan tentang occupational mental health masih sangat dibutuhkan saat ini. Tentunya agar sejalan dengan upaya-upaya penanganan hasad dari faktor lainnya di tempat kerja. Kita sangat menyadari bahwa pekerja adalah aset yang sangat berharga bagi perusahaan, sehingga pemahaman tentang faktor individu pekerja menjadi sama pentingnya dengan faktor lainnya. Lalu terkait faktor individu, beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa serotonin transporter gene link polymorphic region adalah varian gen yang mempengaruhi ekspresi transporter serotonin dan ternyata berhubungan dengan mood, perilaku, dan motivasi pekerja. Informasi varian genotype ini tentunya sangat penting untuk menjadi bahan kajian dalam penerapan occupational mental health di perusahaan, terutama untuk mencegah insiden fatal bunuh diri terkait pekerjaan atau yang dalam istilah bahasa Jepangnya adalah karojisetsu dan death by overwork atau karoshi yang insidennya mencapai lebih dari 1.000 pekerja setiap tahunnya di negara Jepang. Varian genotype transporter serotonin ini jenisnya ada varian pendek atau short allele dan varian panjang atau long allele yang mempengaruhi efisiensi transkripsi gen tersebut dan memberi efek terhadap serotonergic system, korteks limbik otak. Penelitian yang
telah kami lakukan dengan melibatkan partisipan perawat wanita sebuah rumah sakit dengan tujuan penelitian untuk membuktikan bagaimana varian genotype transporter serotonin ini mempengaruhi respon intervensi terhadap mood perawat wanita periode premenstruasi. Dan secara data deskriptif kami temukan 55,7% mereka memiliki short allele, 11,4% dengan long allele, dan 32,9% long allele yang tidak dominan. Nah, dengan informasi varian genotype tersebut menjadi informasi yang sangat penting untuk menyadari bahwa mereka memang berbeda satu sama lain dari kerentanan terhadap stresor, behavior, maupun motivasi di tempat kerja. Sehingga ketika harus melakukan intervensi, maka dibutuhkan juga pertimbangan variasi secara individual. Penelitian-penelitian saya dalam bidang kedokteran kerja tentunya bermanfaat baik bagi akademisi, perusahaan, dan masyarakat. Bagi akademisi, dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, saya dapat lebih mempertimbangkan varian genotype mahasiswa dan kolega di tempat kerja yang tentunya mendasari perbedaan perilaku mereka dalam proses belajar dan bekerja. Selain itu, tentunya temuan-temuan riset-riset kedokteran kerja dapat memberi tambahan materi belajar mahasiswa dan juga terhadap praktisi kedokteran kerja ataupun dokter perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan dan masyarakat, temuan informasi data varian genotype transporter serotonin merupakan bahan pertimbangan dalam merancang program-program pemberdayaan sumber daya manusia di tempat kerja demi terciptanya positive corporate culture dan meningkatkan work engagement pekerja serta image perusahaan. Ya, sebagai guru besar, saya berkomitmen untuk tetap melanjutkan pengabdian dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan memberi pelayanan kepada masyarakat tentunya. Dalam aspek pendidikan, sebagai staf pengajar ilmu faal dan terapannya, baik dalam bidang kedokteran, ergonomi, maupun kedokteran kerja, baik jenjang S1, S2, ataupun S3, saya berkomitmen memajukan sistem pendidikan dengan menambahkan kajian-kajian riset dan temuannya dalam materi belajar. Sedangkan terkait penelitian, akan tetap berkomitmen dan konsisten melanjutkan penelitian-penelitian integrasi ilmu faal manusia dan terapannya utamanya pada area occupational mental health. Kemudian dalam aspek pengabdian pada masyarakat, saya berkomitmen untuk tetap berperan dalam meningkatkan kesehatan pekerja dengan memberi pelayanan dalam bidang kedokteran kerja, baik di perusahaan maupun masyarakat umum, serta mensosialisasikan hasil-hasil riset dengan berkolaborasi dengan unit pelayanan kesehatan kerja puskesmas, rumah sakit, maupun layanan kesehatan kerja lainnya. Sebagai akhir kata, semoga dengan ditetapkannya saya sebagai guru besar dapat memberi sumbangan keilmuan dan layanan bagi institusi dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menciptakan positive corporate culture agar pekerja bisa lebih produktif, work engagement-nya bisa meningkat, semakin sejahtera, terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kami ingatkan juga bahwa perbedaan genotype membedakan perilaku kerja. Dan secara prinsip ergonomi, pekerja itu memiliki kapabilitas dan limitasi yang perlu menjadi perhatian dalam pengaturan beban kerja. Demikian profil singkat saya, semoga informasi ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, saya menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.